Bapak Ibu, waktu saya bertobat terima Yesus tahun 95, saya dalam keadaan yang sangat berdosa. Ya, semua kita punya dosa. Kita semua punya masa lalu. Ketika itu bahkan saya berpikir untuk mengakhiri hidup saya dengan jalan bunuh diri. Karena saya tidak tahu lagi, ya. Saya pikir nggak ada yang sayang sama saya, hidup saya sudah hancur. Iblis datang ngomong bunuh diri saja. Di situ ya saya dalam keadaan berdosa, saya nggak tahu arah. Saya adalah orang yang layak untuk dimurkai saat itu. Tapi ada sebuah kerinduan di hati saya yang berkata begini, Tuhan, sebelum aku mati, aku pengen kenal siapa Engkau Tuhan yang sudah menciptakan aku. Waktu saya berkata begitu, itulah iman sebiji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil, bahkan kalau ditiup itu hilang. Yesus berkata, biji sesawi pun yang sekecil itu bisa dipindahkan gunung. Artinya apa Bapak Ibu? Waktu saya pertama kali terima Yesus, saya dalam keadaan yang berdosa, saya orang yang layak dimurkai, bahkan saya sendiri berniat mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena saya merasa sudah nggak ada gunanya saya hidup. Tapi disitulah Tuhan datang, Dia menyelamatkan saya. Itu yang dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Saya diselamatkan Tuhan pertama kali ketemu Yesus sama sekali bukan karena perbuatan baik saya. Saya sedang dalam keadaan berdosa, tapi Tuhan datangi saya. Dia beri saya keselamatan. Setelah keselamatan itu saya terima, ayat ini berkata, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Keselamatan dari pihak Tuhan tidak pernah bisa hilang. Tapi siapa yang bisa menghilangkannya? Saya dan saudara. Kita bisa buang keselamatan itu karena kita tidak mengerjakannya. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang sekarang saudara dengar ya. Tuhan Yesus ada di pihak orang berdosa. Cuma di sampai situ toh. Senang ini yang berdosa-berdosa ini. Yang homo tambah homo, ya, yang lesbi tetap lesbi, yang bersinah terus, yang selingkuh terus. Kenapa? Karena Yesus ada di pihak orang berdosa. Enak banget ya. Yesus ada di pihak orang berdosa, sambungannya yang mau bertobat. Amin. Kalau nggak mau bertobat, engkau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jangankan itu nih ayatnya ya. Coba kita baca Titus pasal yang pertama ayat yang ke-16 supaya saudara tuh tahu. Jangan saudara bermain-main dengan keselamatan. Ya, Titus pasal yang pertama ayat yang ke-16 berkata, kita baca 1, 2, 3. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Hari-hari ini banyak orang itu mengaku mengenal Tuhan, tapi dari perbuatan mereka yang jahat, sesungguhnya mereka sudah menyangkal Dia. Bagaimana caranya kita ini murtad? Bukan ketika engkau tinggalkan Yesus engkau pindah agama. Murtad itu ketika kita ini mengaku percaya Tuhan, tapi kita nggak hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita terus berbuat kejahatan. Bahkan sekarang ini banyak ayat-ayat firman Tuhan yang diputar balik. Kemarin ada ibu konseling, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Dia selingkuh sama janda muda. Terus saya tegur dia, Bu. Saya bilang, kenapa kamu tuh selingkuh? Suami saya jawab, Yesus berkata kita ini harus mengasihi janda-janda. Enak ya. Karena ibadah yang sejati itu adalah memperhatikan janda-janda.
Jadi kalau kamu suruh saya tinggalin dia, siapa yang akan merawat dia dan anaknya? Saya bilang sama itu ibu, bilang sama suamimu, kau nikahi janda, kau merawat janda tua yang di atas 60 tahun itu ibadah. Tapi kalau kau rawat janda muda itu nafsu. Jangan diputar-putar balik, saya tuh bingung ya. Jadi suaminya nggak bisa dikasih tahu. Dia bilang, ya nggak bisa dong, Tuhan suruh kita saja mengasihi janda-janda. Bapak Ibu hati-hati ya, kita nih harus berdoa. Jangan sampai tanpa kita sadari ternyata ya kita ini imannya itu iman yang kosong. Rasul Paulus berkata ya, kamu itu sudah taat baik, tetapi kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Supaya kalau Tuhan datang satu saat, tidak ada satu orang pun dari kita yang tertinggal. Ketika kita ini manusia itu semua sudah mewarisi dosa. Adam jatuh ke dalam dosa dan Alkitab berkata semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak saat itu manusia jatuh dalam dosa, kita ini berpindah ya, masuk dalam kerajaan maut, dalam kerajaan setan. Tapi Yesus datang karena dosa manusia itu terpisah dari Allah. Dan tidak ada satu kemalangan di dunia ini itu selain orang itu hidup jauh dari Tuhan. Bapak Ibu percayalah, kita ini bahagia saat kita ini dekat dengan Tuhan. Saat hubungan kita tuh sama Tuhan diperbaiki. Tapi kita akan malang ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak diperbaiki. Banyak orang Kristen masuk keluar gereja, tapi sesungguhnya hubungannya dengan Tuhan itu belum diperbaiki. Dia masih hidup dalam dosa, bahkan banyak yang hidup menjadi temannya setan. Sehingga dia tidak mampu keluar dari ikatan dosa karena dia masih berada di bawah kutuk dosa. Coba kita lihat bersama, kita baca bersama 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat. Kita lihat di sini saudara. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat ya. Firman Tuhan berkata di sana, baca bersama 1, 2, 3. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Waktu seseorang itu terima Tuhan Yesus itu harusnya begini. Kodrat kita dipindah dari kerajaan setan, dari kerajaan maut, kita ini dipindah ke dalam kerajaan Allah. Dan kita dibeli kodrat baru yang namanya kodrat ilahi. Waktu kita terima kodrat ilahi ini, otomatis ya, kita ini dikatakan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tapi kenapa masih banyak orang Kristen yang hidupnya itu tidak dirubahkan dan masih berada di dalam kutuk dosa, bahkan mereka nggak mampu ya untuk keluar dari ikatan dosa karena dia ini belum menerima kodrat ilahi yang sesungguhnya. Walaupun dia Kristen, tapi imannya itu iman yang kosong. Bapak Ibu, tadi pagi saya sampaikan ya, kita hari-hari ini ya banyak hal yang dapat membatalkan keselamatan kita. Yesus berkata begini, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dengan kata lain, orang sekalipun Kristen, Yesus berkata pada satu saat nanti
Ya, ketika Yesus datang kali yang kedua, ada begitu banyak orang yang ngaku-ngaku sama Tuhan, berkata, Tuhan, aku ini melakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bangkitkan orang mati demi namamu. Tapi Tuhan berkata, enyahlah engkau daripadaku, hai engkau sekalian pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Yesus berkata, pada akhir zaman nanti aku akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai saudara, ya, kita ini berpikir kita sudah jadi Kristen aman, ternyata ketika Tuhan datang dia baru berterus terang. Kenapa ada kata berterus terang di sana? Berarti banyak orang yang selama ini berpikir dia sudah menerima karunia keselamatan, dia sudah selamat, ternyata ketika Tuhan datang, Tuhan berterus terang bahwa kita ini tidak dikenal. Ketika saya bertobat terima Tuhan Yesus, hidup saya ini, karakter saya itu rusak. Ya, dulu nih saya ini pemarah, emosian, saya orang yang tidak sabar, saya tukang tersinggung, udah komplit lah semuanya. Ditambah dengan luka batin, kepahitan, kekecewaan, saya tidak tahu firman Tuhan. Jadi tidak ada yang menyembuhkan jiwa saya. Ketika saya terima Tuhan Yesus, saya baca Alkitab. Saya baru tahu karakter saya itu rusak ketika saya baca Alkitab. Makanya orang itu kalau nggak pernah baca firman, dia nggak tahu kalau karakter itu rusak. Bagaimana kita tahu kalau kita ini sakit? Yesus berkata, bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit yang butuh dokter. Orang itu bisa sembuh kalau dia itu sadar bahwa dia sakit, ya. Tapi banyak orang itu tidak menyadari kalau dia tuh sakit. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit kepahitan, ya, terikat dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa. Tapi dia tidak sadar kalau dia itu sakit. Bahkan kalau dibilang orang, ya kamu tuh kayaknya sakit jiwa, dia marah. Bapak Ibu, orang tuh sedikit-dikit marah tuh sakit jiwa loh. Ya, jadi orang sakit jiwa tuh bukan yang lari-lari di jalan. Saudara dikit-dikit marah, awas loh, hati-hati, jiwamu tuh sakit loh. Ya, karena Alkitab berkata dalam jiwa manusia itu terdapat pikiran, perasaan dan kehendak, ya. Jadi yang senyum-senyum ini kayaknya ya kena ini, merasa bahwa dia itu sakit jiwa, ya. Puji Tuhan lah kalau Anda merasa Anda sakit jiwa. Itu awal yang baik untuk Anda bisa disembuhkan. Karena kalau orang nggak sadar dia sakit, dia nggak akan mencari kesembuhan. Tapi kalau orang sadar dia sakit, aku ini perlu waktu saya dulu, saya belum bertobat terima Yesus, saya merasa saya paling benar. Pokoknya semua saya benar. Ada orang nggak cocok dengan saya labrak, saya hajar. Tapi ketika saya bertobat, saya terima Yesus, saya baca Alkitab. Waduh, ternyata banyak sekali salah saya. Makanya firman Tuhan itu berkata, Alkitab ini cermin. Orang yang membaca firman Tuhan dan tidak melakukannya, dia itu seibarat orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Baru saja dia lihat mukanya, dia segera pergi dan dia lupa dengan mukanya. Saya mau tanya di sini, ada Bapak Ibu yang lupa mukanya seperti apa? Ada nggak yang lupa? Atau ada bapak-bapak situ berkata, ingat Bu, saya kayak Ari Wibowo. Nah, kalau itu amnesia, ya. Kita tahu kan muka kita seperti apa, ya. Saya nggak mungkin saya mirip Momo Gesia. Itu namanya gila. Saya tahu muka saya seperti apa. Saya tahu, saya hafal. Di sini ada flek, di sini ada tai lalat. Iya enggak? Kita tahu. Kenapa? Karena tiap hari kita bercermin. Tapi Alkitab bilang orang yang membaca firman Tuhan tapi dia itu tidak melakukannya, dia seibarat orang yang melihat mukanya di cermin, dia pergi lalu dia lupa bagaimana wajahnya. Kenapa kita perlu membaca Alkitab?
Alkitab itu cermin supaya kita tahu kesalahan kita. Tapi banyak orang itu ya menjadi Kristen tuh nggak pernah baca. Misalnya saudara, kita baca Alkitab dikatakan di sana, jangan marah, tinggalkanlah panas hati itu. Waktu kita itu tahu, oh Tuhan tuh tidak berkenan pada orang yang marah. Tuhan, aku ini pemarah. Ubah aku Tuhan. Aku pengen berubah jadi orang yang tidak marah-marah. Amin. Ketika kita tahu bahwa kita ini ada salah, ada yang kurang dari karakter kita, kita berdoa. Dulu saya berdoa puasa loh saudara. Ya, tiap hari saya doa puasa. Saya baca Alkitab. Tuhan, saya ini orang kurang bersuka cita, saya ini pemarah, tidak ada damai sejahtera. Karena itu saya berdoa, Tuhan, saya mau berubah, saya mau jadi orang yang sabar. Saya ambil doa puasa loh. Waktu saya keluar dari kamar, wah adik saya tuh bikin saya emosi saudara. Dulu saya berantem sama dia, biar dia laki-laki, saya lempar pakai sepatu mukanya. Tapi waktu saya bertobat, ya, saya tahu firman Tuhan banyak mengajari saya. Firman Tuhan bilang gini, musuhmu itu bukan darah dan daging, bukan orang, bukan manusia, tapi musuhmu itu roh yang di dalam orang itu. Jadi kalau kamu itu berantem dengan orang, Alkitab bilang jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan mengutuk tapi memberkati. Jadi waktu saya keluar kamar, adik saya maki-maki saya. Setan ngomong di telinga saya, ambil tuh sepatu, lempar ke mukanya dia. Saya sudah mau ambil tuh sepatu, Roh Kudus ngomong, tadi kamu berdoa minta apa? Saya berdoa minta sabar. Ini jawabannya. Kalau kamu berdoa minta sabar, kamu akan diketemukan dengan orang yang bikin kamu tidak sabar. Amin. Tapi itu namanya saya sudah mau emosi, Roh Kudus ngomong, kamu kan berdoa minta sabar kan? Lah ini ujiannya. Jadi harap tenang karena lagi ada ujian. Amin. Lalu saya perkatakan, oh iya Tuhan, tuh Roh Kudus tuh ngajarin. Kalau kamu lulus dalam hal ini, kamu akan jadi orang yang sabar. Tahan dirimu, berkati dia, jangan kalah sama roh yang ada di dalam dia. Sebab peperanganmu bukan melawan darah dan daging. Oh saya perkatakan, setan, aku tahu engkau yang ada dalam dirinya. Aku tidak akan kalah setan. Aku berkati dia dalam nama Yesus. Dia sibuk maki-maki saya di dalam hati. Aku berkati engkau dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak akan kalah setan. Karena Alkitab berkata, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan mengutuk, tapi memberkati. Waktu saya sibuk berperang dengan diri saya nggak dengar lagi dia ngomong apa. Saya tidak emosi. Besoknya dia bikin saya emosi lagi. Saya sudah tidak emosi. Itu loh, perubahan karakter itu sekolah dari Roh Kudus. Amin. Itu enggak bisa saudara datang sama Pak Gembala, Pak Gembala doakan saya ini Pak, saya ini tukang marah-marah, terus didoakan sama Pak Gembala dalam nama Yesus, roh marah keluar. Enak aja. Enggak ada begitu. Karakter itu dibentuk. Amin. Karunia engkau bisa dapat. Pak Pendeta tumpang tangan, karunia, Pak saya pengen bahasa roh Pak, sini tak tumpang tangan, dikasih karunia sama Tuhan, Pak Pendeta tumpang tangan langsung bahasa roh, bisa, tapi karunia tidak menyelamatkan. Orang punya karunia, bisa mendoakan orang mati bangkit, ditolak lu sama Tuhan, aku tidak kenal engkau, pembuat kejahatan. Yang terpenting dalam hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan itu karakter. Karunia bisa membuat engkau cepat naik ke atas puncak, tetapi karakter yang membuat orang itu bertahan di atas puncak. Dan karakter itu tidak didapat dengan ditumpang tangan. Karakter itu didapat, kita dibentuk setiap hari. Menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, kita bersosialisasi dengan orang bagaimana, itu dibentuk.
tengkinglah dirimu sendiri. Makanya saya suka bilang sama Kristen yang aneh-aneh itu kan sekarang banyak ya. Suka tengking patung, suka pergi tengking hutan. Ada pohon besar ditengking, didoakan keliling pohonnya. Kata setannya gini, lu ngapain? Ya gak kurang kerjaan ya kau. Setan yang dalam dirimu tuh lebih besar. Jadi Bapak Ibu, ada satu kali orang tanya sama saya gini, Bu Debi, Ibu San sering pelayanan di gereja di kota-kota, di gereja besar. Ibu pernah nggak di gereja besar di kota itu ibu lagi khotbah atau lagi pujian itu ada orang yang kerasukan? Saya bilang nggak ada sih, kalau di desa banyak yang kerasukan. Oh gitu ya Bu, kenapa Bu? Di kota besar orang kerasukan itu kan berarti dimasukin roh, ya roh lain, roh jahat. Kalau di kota Bu, kenapa nggak pernah ada orang kerasukan? Saya bilang dulu sih ada di gereja besar, jemaatnya ribuan. Lagi puji-pujian ada bapak-bapak menggelepar-gelepar jatuh. Saya lari spontan mau saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Tiba-tiba istrinya bilang, enggak usah Bu, kenapa? Epilepsi. Oh saya pikir kerasukan saudara. Jadi saya tanya, terus gimana sembuhnya Bu? Nanti sembuh sendiri Bu. Kalau dia udah bosan dia sembuh sendiri, biarin aja. Tapi menjadi pertanyaan bagi saya, iya ya, kenapa di kota besar tuh jarang orang kerasukan? Ya saya dapat jawabannya dari Roh Kudus. Kenapa? Setan tidak lagi bekerja di kota besar, di gereja-gereja kota besar. Kenapa? Karena setan bilang gini, kita ndak usah bekerja di kota besar, di gereja-gereja, ndak usah diganggu mereka. Kenapa? Karena kedagingannya sudah lebih setan dari setan. Hello? Galatia pasal yang kelima berkata apa? Keinginan daging itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, kepahitan, kekecewaan, roh pemecah belah, pertikaian, perselisihan, itu semua ada dalam daging kita. Dan barang siapa melakukan hal-hal itu, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak masuk surga. Ngeri nggak saudara? Jadi hati-hati. Ya ada orang selingkuh, ditanya kenapa bapak selingkuh, ibu selingkuh? Iya Bu, gara-gara setan. Setan bilang yang enak lu, yang sial gua. Yang selingkuh kau, yang salah saya. Sampai setan tuh protes sama Tuhan. Saya udah gak mau jadi setan Tuhan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Ya setan sembunyi di gudang tua aja dicari pakai kamera saudara. Mau dibikin konten. Sampai setan bilang gak ada tempat aman di dunia ini. Jadi ini daging ini loh yang bikin kita ini gak masuk surga. Karakter itu harus diubah. Ya, enggak ada saudara orang itu dengan enak saja berkata, ya, walaupun karakterku seperti ini, ada orang-orang begini, ya biarin saja, kan itu hanya di luar saya. Tapi kan Tuhan tuh melihat hati, iya hatimu busuk. Karena apa yang keluar dari dalam itu meluap keluar. Kadang-kadang orang tuh suka gitu ya. Ya, saya tanya, kamu sama mertuamu nggak omongan ya? Enggak, ya kan nggak apa-apa. Tuhan kan melihat hati. Walaupun saya nggak omongan sama mertua saya, tapi kan Tuhan tahu hati saya. Iya, hatimu jahat. Bapak Ibu, mari kita berubah. Orang Kristen tuh dikatakan musuhmu itu bukan darah dan daging loh. Musuhmu itu bukan iparmu, musuhmu itu bukan mertuamu. Tapi banyak orang Kristen berantem. Saudara bersaudara cuma gara-gara harta. Berantem gara-gara tersinggung, gak bicara, gak omongan. Gak usah saudara, suami istri. Ada yang berantem 3 hari gak omongan. Ada di sini? Suami istri berantem 3 hari gak omongan? Gak usah angkat tangan. Nanti kita baptis ulang, kita rendam 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ngeri loh. Ada orang-orang Kristen yang masih begitu. Kita nih harus berubah. Jangan biarkan jiwamu tuh sakit.
Ingat loh Bapak Ibu, ketika kita mati, nanti jiwa kita ini loh yang akan dihukum loh. Yesus berkata, jangan kamu hanya takut kepada manusia yang cuma berkuasa membunuh tubuhmu, tapi takutlah kepada Allah Bapa yang berkuasa membunuh jiwamu di dalam neraka. Makanya jaga ini dibentuk. Ya, kalau kita tiap hari ya marah, tiap hari kepahitan, tiap hari khawatir, ini karakter yang harus diubahkan.